Oke teman-teman, jadi di sini aku akan membahas tentang Core Web Vitals ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke untuk menilai kesehatan quote unquote ya, kesehatannya websitenya teman-teman secara keseluruhan dan based on data dan juga secara average gitu. Karena kan tiap gadget itu dan tiap tempat beda-beda speed ya. Jadi dia tuh kayak nge-sampel gitu, nge-sampel banyak banget tempat di dunia dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin ya, untuk menilai websitenya teman-teman secara average gitu, secara average ya. Jadi bukan kayak di Indonesia aja, di Amerika aja, di UK aja gitu, enggak gitu. Dan kita based on data ya. Jadi ada yang dinilai, bukan kayak teman-teman buka kok ini lemot ya, terus gadgetnya orang lain buka kok ini cepet ya gitu. Jadi kayak itu kan subjektif banget ya. Nah ini kita pakai yang based on data. Nah ini sebenarnya penjelasannya aja, cuman kita kan langsung contoh aja gitu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa buka ini aja ya, pagespeed.web.dev. Ini sumbernya dari Google langsung. Nanti teman-teman masukin aja websitenya teman-teman tuh apa gitu. Nah nanti klik analyze, bakalan cukup ada beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menilai. Nanti hasilnya kan seperti ini. Nah nanti ada versi mobile dan juga desktop. Nah teman-teman nggak usah bingung di sini. Nanti teman-teman scroll aja ke bawah untuk yang diagnosis performance ini. Nah ini sebenarnya target kita itu hijau semua gitu, atau at least 80 juga oke lah, tapi at least hijau semua minimal. Tapi kalau nggak bisa hijau, at least yang performance ini itu yang bisa hijau gitu. Nah apakah itu harus sebenarnya disarankan ya, tapi kan karena optimasi ini butuh kerjasama tim ya, karena teman-teman nggak bisa ngerjain sendiri. Teman-teman harus kerjasama sama tim web dev karena mereka yang akan mengoptimasi gitu, sedangkan kita cuma bisa ngasih tahu ini apa aja yang bisa dioptimasi. Nah di sini ada beberapa kata yang sangat orang jarang bisa pahami. Pertama ada first contentful paint, ada total blocking time, ada speed index, largest contentful paint, dan juga cumulative layout shift. Nah ini pokoknya yang perlu teman-teman pahami adalah at least semuanya hijau semua, gampangnya gitu deh. Nah cara melihatnya gimana gitu, sebenarnya gini, teman bisa sebenarnya buka di sini sih, cuman ini akan sangat ribet ya untuk memahami ini. Nah ini aku sudah cari caranya gitu. Jadi di sini kan yang pertama itu ada si largest contentful paint. Nah ini akan aku jelaskan tentang first dan juga largest dulu ya. Nah di sini teman-teman. Jadi kalau ini contohnya LinkedIn ya. Jadi pada saat teman-teman buka LinkedIn itu sebenarnya kan ada animasi yang cukup cepat ya, tapi sebenarnya itu proses rendering. Jadi itu proses rendering. Ini akan aku jelaskan di sini. Jadi sebenarnya website itu melakukan proses yang namanya rendering. Nah, rendering itu apa? Rendering itu ya ini seperti ini teman-teman. Jadi proses dia ngeload rendering itu dari HP kita itu mendownload semua data yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau semisal kita buka LinkedIn ya berarti semua data ini, yang ini ada story, ini ada timeline, ya ini ada gambar, dan semuanya ini di-download satu-satu teman-teman. Terus ini di sini ada navigasi menu. Nah ini kita download semua data yang kita butuhkan ya, pakai kuota kan. Nah itulah proses rendering. Jadi mendownload dan juga ya ini mengimplementasikan satu-satu elemen yang ada di aplikasi atau website gitu. Nah FCP first contentful paint itu adalah ya ini, pada saat dia pertama kali mendownload apa yang pertama kali dia sajikan, terus habis itu dia pelan-pelan sampai largest contentful paint ya, sampai website atau aset-asetnya ini kita bisa nikmati semua gitu. Nah ini di blur ya. Nah sedangkan untuk yang ini, yang sisa-sisanya ini itu bisa kita lihat di sini. Jadi jadi kan proses loading nih, dari first sampai LGP itu adalah proses loading, largest contentful. Jadi setelah di loading itu ada interactivity, jadi kita baru bisa pakai tuh. Setelah di download kan biasanya kalau misalnya nggak, interactivity-nya nggak lanjut, itu buttonnya nggak bisa diklik, image-nya nggak bisa di zoom out zoom in gitu. Nah itu baru ada di interactivity, jadi first input delay. Nah jadi itulah intinya. Nah setelah itu ada visual stability, dan itu cumulative layout shift, yang mana dia baru semuanya itu segala sesuatunya stabil gitu. Nah sebenarnya kita bisa cek di sini. Nah, ini ada TBT dan juga CLS. Jadi CLS itu yang ini tadi.
kumulatif layout Swift itu sih. Nah mungkin ini ada beberapa istilah yang beda-beda ya. Di sini ada TBD gitu, di sini ada LCP, di sini ada CLS, sedangkan di sini nggak ada gitu. Nah sebenarnya kita bisa gini teman-teman. Nah ini kita bisa lihat jadi jumlah sum of all time periods between FCP first contentful paint and time to interactive gitu. Jadi time to interactive ya waktu untuk melakukan interaksi gitu. Jadi when task length exceeded 50 millisecond expressed in millisecond. Jadi intinya yaitu jumlah semua waktu dari FCP first contentful paint dan time to interactive. Jadi time untuk melakukan interaksi di HP-nya gitu. Nah untuk speed index ini akan aku jelasin. Jadi speed index ini ya ini shows how quickly the contents of page are visibly populated. Jadi kemampuan untuk ya sebuah website ini bisa diindeks gitu. Coba kita lihat aja di sini. Sebenarnya teman-teman bisa banget kalau misalnya ini penjelasanku kurang dipahami ya, itu bisa aja di learn more ini. Nah teman-teman sebenarnya bisa baca ini, jadi sambil belajar bahasa Inggris dan juga sambil memahami ini gitu. Nah let's say kayak ini total blocking time, ini dia apa? Adalah salah satu matrix yang akan di-track untuk performance di Lighthouse Report gitu. Jadi millisecond ya. What TBD measures. Jadi ini cukup dalam penjelasannya. Yang mana intinya ya ini. The sum is calculated by adding the blocking portion of all long tasks between first and time to interactive gitu. Nah any task that executes for more than 50 millisecond is long task. Nah jadi aku tahu ini agak sulit dipahami, tapi sebenarnya ini nggak perlu dipahami semua juga gitu. Yang mana intinya kalau hijau ya udah bagus gitu, tapi sebenarnya teman-teman bisa lihat aja di sini gitu. Ini kan ada hasil auditnya ya. Nah kita tuh sebenarnya bisa lihat apa-apa aja yang bisa di optimize gitu. Nah ini kita sebenarnya teman-teman bisa kasih aja ke tim devnya ini apakah ada yang bisa dioptimize gitu. Jadi itu sih. Nah sebenarnya ini kan ada agak orange ya. Nanti sebenarnya kalau teman-teman ini merah, ini bisa dioptimize lagi gitu. Tapi kalau orange ini masih acceptable lah gitu. Ini ada style layout, ada other, dan ini ada waktunya yang dibutuhkan time span untuk bisa merender ini gitu. Merender style and layout ini butuh 1000 millisecond ya, atau itu 1 detik lah ya. Untuk other renderingnya, proses renderingnya, ada script evaluation dan lain-lain gitu. Nah ini sebenarnya udah cukup bagus, tapi teman-teman misalnya ada yang bingung tanya aja gitu. Yang mana at least tidaknya teman-teman bisa mulai sedikit paham lah tentang si ini web core vitals ini, core web vitals. Tapi ini memang butuh waktu sih untuk dipahami gitu. Nah ini di sini teman-teman bisa pakai juga yang namanya GT Matrix. Ini bisa dicek performance secara structure juga bisa gitu. Nah kalau semisal teman-teman bingung prosesnya itu gimana, jadi prosesnya itu dia ini dari download ini sampai ke ini, proses download yang ini itu butuh waktu selama ini gitu. Ini 1,1 detik, ini 200 millisecond ya, seperti ini gitu. Nah ini performance-nya, ada speed index kan, ini sama sih sebenarnya, cuman mungkin datanya agak sedikit beda ya. Ini 1,64 detik, yang ini berapa tadi, ini ada 2 detik ya tadi ya. Nah ini speed indexnya 2 detik, jadi datanya akan sedikit berbeda karena kalau yang ini dia pakai third party, kalau yang ini dia pakai Google. Jadi third party ini kadang datanya agak sedikit beda gitu. Nah itu sih mungkin untuk penjelasannya. Jadi nanti kalau misalnya ada penjelasan lebih dalam lagi akan aku update di part 2 gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman tanya aja gitu.